Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang semester 4 ingin mempresentasikan hasil video pendek kami bersama saya Meriori Anggriani Kwehuan. Saya Marcelina Aprilia Nursanti. Saya Mirani Rivinsa Monomakdi. Upaya penanggulangan korupsi dengan hukum pidana. Yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana. Yang kedua, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Yang ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat massa media. Upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Yang keenam, kerjasama internasional. Contoh upaya pemberantasan korupsi. Ex-Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, Juliari dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi sesuai dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Vonis tersebut lebih berat dibandingkan tuntutan yang dibacakan oleh JPU dalam sidang sebelumnya. Dikutip dari tribunnews.com, sidang putusan vonis terhadap Juliari digelar pada Senin 23 Agustus secara virtual. Dalam sidang, Majelis Hakim menyatakan bahwa ex-Menteri Sosial itu terbukti bersalah melakukan tindak korupsi bersama-sama dalam kasus pengadaan bantuan sosial COVID-19 wilayah Jabodetabek. Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidi 6 bulan penjara. Tak hanya itu, Juliari juga diminta untuk membayar uang pengganti senilai 14,5 miliar rupiah. Apabila tak dibayarkan selama 1 bulan, maka harta benda terdakwa akan disita untuk menutupi kekurangan. Namun, apabila tidak terbayarkan, maka sebagai gantinya, Juliari harus mendekam selama 2 tahun. Hakim juga menjatuhkan hukuman berupa pencabutan hak dipilih selama 4 tahun setelah Juliari menyelesaikan masa tahanannya. Menanggapi vonis tersebut, pihak kuasa hukum Juliari menyatakan untuk pikir-pikir. Vonis ini lebih berat dibandingkan dengan tuntutan yang dibacakan oleh JPU dalam sidang sebelumnya, yakni pidana penjara selama 11 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Dalam pledoinya beberapa waktu lalu, Juliari meminta agar majelis hakim membebaskannya dari segala dakwaan. Juliari menilai kasus korupsi ini telah membuatnya menderita, terutama untuk keluarganya. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Juliari P. Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama. Pemirsa, terdakwa Heru Hidayat divonis nihil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor atas perkara tindak pidana korupsi Asabri. Namun dia tetap dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah 12 triliun rupiah dan hukuman seumur hidup. Ketua Majelis Hakim Eko Purwanto memvonis terdakwa Heru Hidayat dengan putusan nihil atas perkara tindak pidana korupsi Asabri. Majelis Hakim menjatuhkan vonis nihil karena Heru telah mendapatkan hukuman maksimal dalam kasus sebelumnya, yakni penjara seumur hidup. Kendati divonis nihil, Hakim tetap mengganjar Heru vonis pidana seumur hidup atas perkara sebelumnya, yakni Jiwasraya. Heru diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar 12,6 triliun rupiah. Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi di PT Asabri secara bersama-sama dan merugikan keuangan negara hingga 22,7 triliun rupiah. Hakim menyatakan Heru terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan pertama primer pasal 2 ayat 1 UU Tipikor dan dakwaan kedua primer pasal 3 tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum. Berita pilihan selanjutnya, Pengadilan Negeri Palembang memvonis 2 terdakwa kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Raya 12 tahun penjara.
Mantan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Edi Hermanto dan Ketua Panitia Divisi Lelang Pembangunan Masjid Sriwijaya Syarifuddin divonis oleh Pengadilan Negeri Palembang 12 tahun penjara. Keduanya divonis karena terbukti melakukan korupsi pada proyek pembangunan Masjid Sriwijaya dengan kerugian 12 miliar rupiah. Tidak hanya vonis penjara, kedua terdakwa juga didenda 500 juta rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 19 tahun penjara. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada terdakwa satu disenyumkan dengan mantan SHM dengan pidana penjara selama 12 tahun. Dan terdakwa dua disenyumkan Syarifuddin dan SSIP yang dengan pidana penjara selama 12 tahun. Proyek Masjid Sriwijaya telah dimulai pada tahun 2015 lalu. Meski sudah menelan dana 130 miliar rupiah, pembangunan masjid ini kini mangkrak karena terganjal kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, panitia proyek, dan pihak swasta. Tim Liputan, Kompas TV.